Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Logistik G, kelompok 3, akan mempresentasikan final project kami, yaitu perancangan sistem informasi logistik. Perkenalkan dengan saya sendiri, Enisa Rahmoktafen Nureka dengan NPM 16118107, dan ada teman saya bernama Vidya Nuraini Febrianti dengan NPM 16118092, dan teman saya yang satu lagi bernama Oktaviana Kusumawardani dengan NPM 16118108. Yang pertama ada gambaran umum objek atau perusahaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Menurut informasi terjadi di lapangan, persediaan beras Raja Lele pada PD Doa Sepuh selalu mengalami kekurangan barang. Hal ini terjadi karena permintaan pasar yang fluktuatif, frekuensi pemesanan yang dinamis, kapasitas gudang perusahaan yang kecil, dan kurangnya pemahaman karyawan terhadap tentang peramalan persediaan. Jadi pelanggan biasanya menunggu sampai pada batas waktu barang tersedia. Perusahaan yang mengalami kekurangan persediaan akan mengalami kerugian, di mana perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada proses bisnis logistik exciting. Berikut ini merupakan serangkaian pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan produk beras dari PD Doa Sepuh. Dari level 0-nya ada produksi beras. Selanjutnya level ke-1-nya dari produksi beras itu akan melanjutkan untuk persiapan produksi, persiapan bibit, ada proses produksi, menjaga kualitas, dan juga proses distribusi. Dari level 1 ini akan mencabangkan aktivitas yang lainnya. Dari persiapan produksi itu ke level 2-nya akan melakukan aktivitas mengenai memperkirakan demand, terus ada persiapan mesin, dan juga membuat standar produk. Dari persiapan bibit itu dilanjutkan untuk merencanakan bibit yang akan digunakan. Terus proses produksi itu dilanjutkan untuk pemilihan bibit, proses penanaman, proses panen, dan juga proses penggilingan padi. Dari menjaga kualitas itu dilanjutkan untuk melakukan quality control quality control si berasnya itu. Nah, terus dari proses distribusinya akan dilanjut untuk proses pengepakan, pendataan produknya, dan juga pendistribusian ke toko atau cabang retail lainnya. Selanjutnya ada gap antara tujuan dan kenyataan problemnya. Berikut ini merupakan deskripsi celah antara tujuan dan kenyataan pada PD Doa Sepuh. Kondisi sekarang ini ada permintaan pasar yang tidak dapat terpenuhi. Terus ada perusahaan lain menawarkan produk dengan penawaran harga yang lebih murah. Terus juga terdapat kekurangan atau kelebihan bahan yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Kondisi yang diharapkan itu, yang pertama perusahaan memenuhi permintaan pasar dengan harga kualitas yang bersaing. Selanjutnya peningkatan keuntungan agar terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada permintaan yang terpenuhi dengan ongkos minimum. Selanjutnya ada alternatif solusi sistem yang akan dibangun. Berikut ini merupakan alternatif solusi dari sistem yang akan dibangun. Kriterianya yang pertama ada fungsional dan operasional. Kondisi yang diharapkannya itu yang pertama untuk mendukung kebutuhan fungsionalitas, menghitung EOQ-nya. Terus ada pengembangan yang lebih murah. Kriteria keduanya itu keuntungan. Kondisi yang diharapkannya itu dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan meningkatkan keuntungan. Untuk perangkat lunaknya itu, kondisi yang diharapkannya itu ada prosesor Intel Xeon minimal 4 core, terus RAM-nya minimal 1 GB, prosesor minimal Pentium 3, RAM minimal 128 MB. Ada output grafisnya. Yang pertama itu ada use case skenario. Nama use case-nya itu ada aktor, tujuan, precondition, skenario, sama invarian. Skenario pengelola, nama use case-nya itu skenario pengelolaan stok. Aktornya itu ada karyawan atau bagian gudang.
Tujuannya itu user dapat mengupdate stok dan melihat data IOQ. Preconditionnya yang pertama user telah login, yang kedua user telah memiliki data produk. Selanjutnya skenario yang pertama user melihat data stok produk, yang kedua user mengupdate data stok produk, yang ketiga user melihat data IOQ produk, yang keempat user menyimpan data stok produk, yang kelima user mencetak data stok produk. Invariannya itu user dapat mengupdate data stok barang. Yang kedua ada flow map. Pada gambar tersebut menggambarkan proses suatu aliran dari dokumen persediaan barang masuk pada PD doa sepuh. Yang pertama itu dari gudang, mulai yang pertama itu menyerahkan laporan persediaan kepada pemimpin bila stok barang telah habis. Selanjutnya dibuatkan laporan persediaan. Dari laporan persediaan itu dilanjutkan kepada pemimpin. Dan pemimpin akan menerima laporan persediaan tersebut, terus melakukan pemesanan barang ke pemasok dan membuat serta menyerahkan laporan penerimaan barang ke kepala gudang. Selanjutnya pemimpin akan melakukan laporan penerimaan barang yang akan diberikan kepada gudang untuk menerima laporan barang. Dan pemimpin setelah menerima laporan dan memberikan laporan penerimaan barang ke gudang, dia akan memberikan ke pemasok laporan tersebut. Terus pemasok akan menerima pesanan dan menyiapkan barang dan membuat nota. Selanjutnya nota barang dari pemasok itu dibuat dan akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Setelah itu nota barang yang telah dibuat oleh pemasok akan diterima ke gudang dan bagian gudang akan mencocokkan jumlah dari jenis barang fisik antara laporan penerimaan barang dengan data barang dari pemasok. Selanjutnya menyerahkan laporan penerimaan barang ke bagian keuangan. Selanjutnya bagian keuangan akan menerima laporan penerimaan barang dan menerima laporan persediaan barang dari kepala gudang. Dan dari gudang itu setelah menyerahkan laporan akan menyimpan barang ke gudang, mencatat dan mengotorisasi kartu stok dan mengarsip nota barang dari pemasok. Selanjutnya, kartu stok itu akan disimpan dan nota barang dari pemasok. Dan kegiatan pun selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang ketiga di sini ada dokumen terkait. Dokumen terkait terdiri dari 5 dokumen, yakni yang pertama ada laporan persediaan, laporan penerimaan barang, kartu stok barang, nota penjualan, serta surat jalan. Next. Ya, yang keempat ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan diagram model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Di dalam ERD ada 3 simbol, yaitu entitas dalam maka dengan persegi, relation dengan belah ketupat, dan atribut dengan oval. Sebagai contoh, di sini ada entitas dari target penjualan dengan relation, demand bahan baku, dan atribut berupa ukuran, tahun, jumlah, dan begitu pula dengan yang lainnya. Next. Yang kelima ada konteks diagram atau CD. Konteks diagram atau diagram konteks adalah diagram tingkat atas, yaitu diagram yang secara global dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dari dalam dan luar entitas eksternal. Sebagai contoh, di sini di dalam konteks diagram itu ada nama sistem, terminator di dalam sistem, dan external entity dari atau ke dalam sistem. Yang berperan sebagai nama sistem di sini adalah sistem pengendalian persediaan dengan EOQ. Dengan terminatornya itu ada supplier, bagian gudang, pemilik, dan karyawan, serta external entity dari dan atau ke sistem dilambangkan dengan panah-panah tersebut. Next. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Dalam DFD ada nama sistem secara keseluruhan atau di sini menu utama, lalu ada subsistem utama yakni menghitung EOQ dan menghitung inventory.
Dalam subsistem utama akan ada proses-proses selanjutnya, seperti contohnya dalam menghitung EOQ, proses detailnya yang dilanjutkan dengan menghitung demand, mengedit data, serta menginput tugas penjualan. Sedangkan dalam menghitung inventory, proses selanjutnya itu ada penambahan barang, pengambilan barang, serta inventory barang. Dan dalam cabang penambahan barang akan ada kedatangan barang serta edit data. Dalam pengambilan barang ada percabangan proses, yaitu pengeluaran barang serta edit data. Selanjutnya ada diagram nol. Diagram nol merupakan salah satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram nol. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Di dalam DFD level 0 ini ada entitas seperti pemasaran, lalu ada nama sistem seperti input target penjualan, dan begitu pula dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada DFD level 1 atau diagram rinci. Diagram rinci ini merupakan diagram yang menguraikan proses apa ya saja yang ada di dalam diagram 0. Sebagai contoh penjelasan, kami membuat DFD level 1 pada proses ke-7, yaitu tentang pengambilan barang. Dalam pengambilan barang ada proses input data demand dan juga input data barang. Seperti pada gambar, di sini ada input data demand sebagai sistemnya dan input data barang sistem yang kedua. Lalu ada juga terminatornya, yaitu karyawan dan pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Octaviana. Kemudian di sini ada kelas diagram. Diagram kelas ini adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Di sini ada menentukan kelas, atribut, dan metodenya, yaitu yang pertama ada kelasnya, yaitu berupa user atau karyawan, supplier, pembelian, barang, data EOQ, jenis barang, dan penjualan. Kemudian ada atributnya, yaitu ID supplier, nomor telepon, alamat, nomor transaksi, supplier, kode produk, nama produk, harga, jumlah beli, tanggal, total biaya, permintaan, lead time, user, stok, harga jual, harga pokok, jumlah total, dan total harga. Kemudian di sini ada metodenya, yaitu plus set data dan get data. Berikut ini merupakan kelas diagram yang akan digunakan untuk merancang sistem pada PD Doa Sepuh. Dan di sini dapat dilihat bahwa kelas yang utamanya ada user atau karyawan. Karyawan ini akan mengupdate berbagai kelas yang ada pada penjualan, supplier, pembelian, data EOQ, dan barangnya. Next. Kemudian di sini ada aktivitas diagram. Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan serta opsi pengulangan dan kongruensi pada unified modeling language yang akan dibuat dari diagram aktivitas untuk menjelaskan alur aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Berikut ini merupakan diagram aktivitas pada PD Doa Sepuh. Yang pertama ada karyawan gudang. Karyawan gudang akan memeriksa persediaan beras, yang kemudian sistem gudang akan menampilkan data beras. Kemudian dari situ kita dapat melihat data EOQ yang kemudian akan dimunculkan, yang karyawan gudang akan mengajukan pembelian beras pada pemilik. Kemudian pemilik akan menyetujui pembelian beras, kemudian supplier akan menerima pesanan, kemudian akan mengirim barang. Kemudian jika pesanan sudah sampai, maka akan dicek oleh karyawan gudang. Jika pesanan tidak sesuai, maka pemilik akan mengajukan retur barang kepada supplier. Kemudian supplier akan mengirim barang dan kemudian dicek lagi. Apabila barangnya telah sesuai, maka akan dilanjutkan ke pembayaran barang. Kemudian di sini ada membuat laporan penerimaan beras yang kemudian akan diterima oleh pemilik. Kemudian akan selesai di situ. Kemudian ada tahap yang lain, yaitu setelah pembayaran barang akan mendata barang yang masuk. Kemudian barang akan disimpan di penyimpanan gudang.
Nah, setelah itu ada 2 langkah, yaitu mengelola data barang untuk di sistem gudang, untuk diupdate, kemudian di karyawan gudang akan melakukan penyimpanan data dan selesai. Next. Kemudian di sini ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dalam ilmu komputer dan bidang terkait. State diagram memerlukan sistem yang dijelaskan yang terdiri dari sejumlah status terbatas. Terkadang hal ini terjadi dan terkadang merupakan abstraksi yang spesifik. Berikut ini adalah state diagram yang akan digunakan pada kasus PD doa sepuh. Yang pertama adalah komputer atau aplikasi dalam keadaan mati, kemudian dinyalakan, dan kemudian aplikasi akan siap-siap, kemudian aplikasi akan mulai, kemudian di situ kita dapat melakukan login. Setelah login, apabila username dan password valid, maka akan dilanjutkan ke main menu. Apabila data tidak valid atau invalid username dan password, maka akan kembali ke bagian login. Kemudian di dalam main menu itu akan terdapat submenu, dan pilih menunya itu terdapat 3, yaitu update data barang, proses EOQ, dan cetak laporan. Jika menuju ke update data barang, maka karyawan atau pemilik dapat mengupdate barang, seperti mengurangi atau menambahkan barang. Kemudian jika ingin langsung dicetak, bisa melakukan cetak laporan. Kemudian untuk jika karyawan ingin mengetahui proses EOQ-nya, maka kemudian karyawan dapat memasukkan proses EOQ dan mengedit di dalamnya. Kemudian selesai. Next. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk login. Sequence diagram adalah diagram yang mewakili perilaku interaksi, dan diagram ini digunakan pada saat menganalisis kebutuhan dan juga perancangan. Berikut ini adalah sequence diagram login yang digunakan pada kasus PD doa sepuh. Di sini ada karyawan akan mengisi username dan password, kemudian akan login, kemudian username dan password-nya itu akan masuk ke kontrol login dan data user itu akan divalidasi. Apabila invalid, maka username dan password-nya akan diberikan message invalid kepada karyawan dan akan melakukan isi username lagi dari awal. Kemudian jika datanya sudah valid, akan ditampilkan menu utama. Jika setelah itu, menu utama akan mengirimkan ke bagian kontrol login. Kontrol login ini akan menampilkan menu utama yang nantinya akan bisa dilihat oleh karyawan. Next. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk main menunya, yaitu pengelolaan stok. Main menu di sini yaitu karyawan dapat memilih menginput data barang masuk, kemudian ada edit data barang keluar. Nah, kemudian dari sini update data barang ini dapat langsung melakukan cetak laporan atau update data barang. Kemudian dari cetak laporan ini akan menampilkan laporan yang akan dicetak kepada karyawan. Kemudian di sini ada input data barang untuk EOQ. Kemudian akan dilakukan proses perhitungan EOQ. Kemudian setelah itu proses EOQ ini akan menampilkan data EOQ yang akan digunakan karyawan untuk memesan persediaannya beras nantinya. Dan kemudian yang terakhir di sini ada menerima pesanan dari data EOQ. Kemudian akan dikirimkan kepada supplier, dan supplier akan melakukan pesanan yang akan dikirimkan ke gudang. Next. Ya, kesimpulannya di sini, kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan di PD Doa Sepuh, yaitu ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kurangnya persediaan beras gajah lele, karena permintaan pasar yang fluktuatif, frekuensi pemesanan yang dinamis, kapasitas gudang perusahaan yang kecil, dan kurangnya pemahaman karyawan tentang peramalan persediaan, jadi pelanggan biasanya menunggu sampai pada batas waktu yang tersedia. Dengan adanya perencanaan sistem yang kami buat ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di PD Doa Sepuh, agar dapat menyesuaikan perencanaan sistem dengan perencanaan bisnis. Selain itu, diharapkan dapat mempengaruhi kualitas sistem yang dihasilkan. Next slide. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.